"Jangan pernah masuk rumah itu sendirian," kata warga sekitar. Tapi Andi tidak percaya tahayul, sampai ia melihat bayangan yang tidak punya tubuh menatapnya dari balik jendela. Andi adalah mahasiswa jurusan arsitektur yang dikenal dengan rasa ingin tahunya yang tinggi dan skeptis terhadap hal-hal mistis. Ia lebih percaya pada struktur beton daripada legenda hantu. Ketika dosennya memberi tugas akhir semester, meneliti dan mendokumentasikan bangunan bersejarah, Andi memutuskan untuk menantang cerita rakyat lokal dengan memilih rumah tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan terletak di pinggir kota Samarinda. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah Nyi Darmi. Konon, pemilik terakhirnya, seorang janda tua yang hidup menyendiri, menghilang secara misterius tanpa jejak. Beberapa orang berkata mereka melihat bayangan menari di balik jendela, meski rumah itu kosong. Yang lain bersumpah mendengar suara perempuan menangis pelan setiap malam Jumat. Meski kisah-kisah itu menyeramkan, Andi tetap yakin semua itu hanya mitos. Ia pun pergi ke rumah itu dengan kamera, buku catatan dan alat ukur. Hari itu langit mendung, hujan rintik-rintik turun seperti memperingatkan sesuatu. Begitu memasuki pekarangan, suasana langsung berubah. Angin dingin berembus pelan dan pepohonan di sekitar rumah seakan bisu. Bangunan berdiri lusuh dengan dinding kusam yang mulai retak. Di pintu depan ada coretan samar yang terbaca, "Jangan biarkan mereka masuk." Andi tertawa kecil, karya vandalisme yang dramatis, pikirnya. Saat membuka pintu, suara engsel berderit seperti jeritan. Udara di dalam jauh lebih dingin. Ia mulai merekam detail ruang demi ruang, lantai kayu yang mengeluarkan suara ketika diinjak, lukisan tua penuh debu dan jendela besar yang sudah ditutupi lumut. Meski menyeramkan, semuanya masih dalam batas nalar. Namun, saat memasuki ruang tamu, ia melihat cermin retak yang terpajang di dinding. Di sana bayangan dirinya terlihat, tapi ada sesuatu yang tidak benar. Bayangan itu tersenyum, meski Andi tidak. Ia cepat berpaling, meyakinkan diri bahwa itu efek pencahayaan. Tak lama ia mendengar sesuatu. Langkah kaki pelan dari lantai atas. Ia berhenti, diam, menunggu, tapi tidak ada suara lagi. Ia mengangkat kamera dan merekam ke atas tangga, hanya mendapatkan gambar tangga kayu tua yang menempel debu. Ia terus menjelajah, masuk ke dapur yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Di sana ada lemari tua yang pintunya sedikit terbuka. Andi memutuskan untuk membuka sepenuhnya dan menemukan sebuah boneka usang mengenakan gaun putih lusuh, dengan mata yang dicoret menggunakan tinta hitam. Dari balik lemari, tercium aroma tidak biasa. Campuran kayu basah dan sesuatu yang mirip darah lama. Andi mulai merasa tidak nyaman. Ia memeriksa ponselnya untuk mencari sinyal, tapi layar menunjukkan no service. Ia tertawa gugup. "Klasik, rumah horor tanpa sinyal," katanya, sambil merekam vlog singkat sebagai dokumentasi. Namun, saat merekam, ia menyadari sesuatu di layar ponselnya. Di latar belakang, terlihat siluet hitam berdiri di ujung koridor. Dia menatap kamera. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Degup jantungnya mulai cepat. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin bayangan dari luar, mungkin pantulan. Tapi keraguan mulai merayapi pikirannya. Ia masuk ke kamar utama. Di sana suara germesik dari balik lemari terdengar jelas, seperti sesuatu sedang bergerak. Ia membuka perlahan dan lemari kosong. Tapi ada buku tua di dalamnya. Berjudul "Kembali Saat Mereka Datang". Di halaman depan tertulis tangan seseorang. "Jangan biarkan cermin pecah. Mereka keluar lewat sana." Andi menutup buku itu dengan cepat. Ia mulai berpikir untuk keluar. Saat menuju pintu depan, ia mencoba membukanya. Namun pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba memecahkan jendela, tapi kaca itu tidak pecah. Seolah-olah rumah itu tidak membiarkannya keluar. Di tengah kepanikan, ia melihat keluar jendela dan siluet itu berdiri tepat di halaman, menatapnya tanpa wajah. Tidak bergerak, tidak berkedip. Andi mundur, terpeleset, jatuh. Saat mencoba bangkit, ia mendengar suara berbisik dari arah cermin. "Kau sudah masuk. Sekarang giliran mereka keluar." Andi masih terduduk di lantai ruang tamu. Napasnya terengah.
Matanya sesekali melirik ke cermin retak di dinding. Khawatir bayangan itu muncul lagi. Pikiran logisnya mulai goyah, tapi ia berusaha tetap rasional. Tidak ada hantu. Mungkin halusinasi. Aku terlalu lelah. Namun suara langkah pelan dari lantai atas kembali terdengar. Tap, tap, tap. Kali ini tidak berhenti. Semakin jelas seperti mendekati tangga. Andi berdiri perlahan, memegang kamera di tangan kanan dan senter di tangan kiri. Ia memutuskan mengecek lantai atas, ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya. Tangga kayu tua berderit saat ia naik satu persatu. Dinding koridor dipenuhi lukisan-lukisan keluarga, tapi wajah mereka dicoret kasar seakan tidak ingin dikenali. Di ujung lorong, ada boneka anak yang setengah terbuka. Dari dalam terdengar gumaman kecil, seperti nyanyian anak-anak. Andi mendorong pintu perlahan. Kamar itu remang, diterangi cahaya dari jendela yang tertutup kain sobek. Di tengah ruangan, ada boneka-boneka tua berjajar rapi membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, ada sebuah foto keluarga, dipaku ke lantai. Semua wajah disilang hitam kecuali seorang anak perempuan yang tersenyum. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Dia masih di sini." Tiba-tiba, boneka-boneka itu bergerak sedikit. Tidak seperti tertiup angin, tapi seperti bernafas. Andi mundur cepat, menutup pintu, dan mencoba mencari jalan keluar dari lantai atas. Ia masuk ke kamar sebelah, dan menemukan ruang kerja yang penuh catatan lama dan surat-surat tak terkirim. Di salah satu meja, ada buku harian lain, berdebu tapi masih terbaca. Di halaman pertama, tertulis, hari ke-27, mereka tidak suka cahaya. Mereka muncul saat cermin retak. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Andi membaca cepat. Setiap halaman berisi keluhan pemilik rumah, Nyi Darmi, tentang makhluk tak terlihat yang datang melalui pantulan. Ia menulis bahwa setiap kali ia melihat bayangan tersenyum yang tidak sesuai gerak tubuhnya sendiri, ia merasa kehilangan ingatan. Mereka mengambil potongan jiwaku, tulisnya. Andi merasa merinding. Ia memeriksa ponselnya, tetap tanpa sinyal. Kamera di tangannya tiba-tiba merekam sendiri, seolah ada yang menekan tombolnya. Di layar, terlihat bayangan kecil berdiri di pojok ruangan, memiringkan kepala. Ia menoleh cepat. Lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Panik mulai menggulung. Ia turun ke bawah, berlari ke dapur lalu menuju ruang tamu. Tapi semua jendela tertutup rapat. Ketika mencoba membuka jendela dengan vas bunga, benda itu menembus kaca. Tapi kaca tetap utuh, tidak retak, tidak pecah, seperti memukul dinding baja transparan. Andi duduk di lantai, gemetar. Dari sudut matanya ia melihat pintu ruang bawah tanah sedikit terbuka. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia mengambil senter dan kamera, lalu turun tangga sempit menuju ruang gelap itu. Setiap anak tangga berderit seolah berteriak untuk menahannya. Ruang bawah tanah itu dingin dan lembab. Bau tanah basah dan besi tua memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi tulisan yang tergores. Mereka haus, dan jangan lihat ke mata mereka. Di tengah ruangan, ada kursi kecil dengan tali lusuh di sekelilingnya. Di depan kursi, ada cermin bulat retak seperti yang di lantai atas. Namun kali ini, bayangan di cermin tidak mengikuti gerak tubuh Andi. Ia melambaikan tangan. Bayangan tetap diam. Ia memiringkan kepala. Bayangan malah berjalan mendekat. Senter Andi mulai berkedip. Suara napas berat memenuhi ruangan seperti ada makhluk besar yang tidak terlihat berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat melihat ke cermin kembali, bayangan itu sudah berdiri di belakangnya dalam pantulan. Hitam pekat, matanya 2 titik putih bersinar, dan mulutnya hanya garis senyum panjang. Mereka sudah bangun. Suara itu terdengar tanpa asal. Menembus pikiran Andi seperti bisikan yang menembus tulang. Ia melompat dari ruang bawah tanah, berlari ke atas, dan langsung menuju kamar anak. Di sana, boneka-boneka kini berada di lantai, tersusun membentuk tulisan, "Giliranmu."
Andi kini sadar, ini bukan sekedar cerita rakyat. Ini bukan arsitektur. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu-satunya harapan adalah menemukan asal mula kutukan ini, atau mengorbankan dirinya seperti yang datang sebelumnya. Langkah Andi terhuyung saat ia kembali ke lantai atas. Napasnya pendek, tubuhnya terasa berat, seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tangannya, kamera masih merekam meski layar berkedip tak stabil. Ia masuk ke kamar utama, tempat cermin retak menggantung seperti pintu ke dunia lain. Dalam pantulannya, bayangan yang menyerupai dirinya tersenyum lebar. Kali ini, bayangan itu bergerak lebih dulu, melangkah ke arah kamera, sementara tubuh Andi tetap diam. Andi tersentak mundur, menabrak meja tua. Ia menjatuhkan buku harian Nyi Darmi yang sebelumnya ia baca. Buku itu terbuka pada halaman terakhir, yang baru muncul, seolah-olah ditulis sendiri. Kau sudah dilihat. Kau sudah dipilih. Jangan menolak. Mereka lapar akan bentuk manusia. Andi merasakan getaran di lantai, seperti ada sesuatu merangkak dari bawah tanah. Suara boneka-boneka tertawa pelan mengisi udara, dan dinding-dinding rumah tampak berdenyut, seperti hidup. Ia berlari ke jendela, mencoba terakhir kalinya untuk keluar, tapi kaca tetap tak bisa ditembus. Di luar, bayangan-bayangan mulai berkumpul. Diam, menghadap ke dalam, wajah mereka datar tanpa mata. Saat berbalik, Andi melihat dirinya di cermin. Tapi bukan dirinya yang sebenarnya. Bayangan itu kini mengenakan pakaian berbida, mata hitam legam, dan di lehernya tergantung kalung kuno milik Nyi Darmi yang Andi lihat di salah satu foto. Bayangan itu melangkah maju, dan Andi merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam cermin. Ia terjatuh di lantai. Namun, saat bangkit, semua terasa berbeda. Ruangan kini terang, jendela bisa dibuka, udara segar masuk. Tapi tidak ada suara, tidak ada kamera, tidak ada bayangan. Andi berjalan keluar dari rumah dengan wajah tenang. Warga yang melihatnya merasa aneh. Ia tersenyum tanpa kata, matanya menghitam sejenak sebelum kembali normal. 2 hari kemudian, salah satu warga setempat yang penasaran karena Andi tak kembali ke kampus, memutuskan masuk ke rumah itu. Ia menemukan kamera rusak di lantai. Rekaman terakhir menunjukkan bayangan Andi tersenyum ke arah lensa, lalu layar blackout. Di ruang bawah tanah, ia menemukan cermin bulat retak, dan di dalam pantulannya, Andi berdiri mengetuk pelan dari sisi lain kaca. Andi yang asli, terperangkap di dalam cermin.